Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang melacak jejak Dukuh Madakaripura milik Sang Gajah Mada. Pati Gajah Mada adalah penyokong dan peneguh utama kejayaan Majapahit. Dianugerahi oleh Prabu Hayam Wuruk tanah perdikaan bernama Dukuh Madakaripura yang luas dan subur. Di sana terdapat bangunan pesanggarahan yang indah, seperti yang diuraikan dalam Nakarakartagama Pupuh 19 2A sampai 2D tersebut. Dukuh Kasogatan Madakaripura dengan pemandangan yang indah. Tanahnya anugerah Sri Baginda kepada Gajah Mada. Teratur indah. Disitulah Baginda menempati pesanggarahan yang terhias sangat bagus. Sementara mengunjungi mata air, melakukan mandi bakti. Di manakah letak Dukuh Madakaripura? Benarkah lokasi Dukuh Madakaripura di kawasan air terjun Madakaripura yang eksotik di lereng utara Tengger, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Mari kita lacak keberadaan The Lost City Dukuh Madakaripura. Nagara Kertagama. Beruntung sekali saya mendapatkan sebuah buku berjudul Napaktilas Perjalanan Empu Prapanca karya Hadi Sidomulyo. Nama aslinya Nigel Bulugo. Karena lahir di Inggris, tapi sangat mencintai Indonesia, Jawa khususnya. Mulai tahun 2004, Hadi Sumulyo sudah napaktilas perjalanan Hayam Wuruk saat ke Lumajang di tahun 1359 Masehi. Saat itu Sang Prabu diberitakan oleh Empu Prapanca dalam negara Kertagama mampir di Madakaripura. Jika diurut perjalanan kala itu, tentu berawal dari Trowulan Mojokerto, Mojosari, Kejapanan, Gempol, Bangil, Pasuruan, Purbolinggo, dan Lumajang. Bersyukur pula saya mendapatkan artikel yang ditulis Amir Gomprats tahun 2006 yang berjudul A Possible Location of Gajah Mada Madakaripura. Memang sumber utama melacak keberadaan Madikapura adalah Kakawin Nagara Kertagama yang aslinya berjudul Desa Warna atau uraian tentang desa-desa. Puja sastra ini ditulis Empu Prapanca di tahun 1365 Masehi di Pupuh 19 1A sampai 1C. Negara Kertagama yang disaudarai oleh Slamet Muljana tertulis, paginya berangkat lagi menuju Baya, rehat 3 hari 3 malam. Dari Baya melalui Katang, Kedung Dawa, Rame menuju Lampes Times, serta Biara Pendeta. Di Pogara mengikuti jalan pasir lembut menuju daerah Beringin 3 di Dadap. Kereta masih terus berlari. Dari uraian negara Kertagama di atas, untuk sampai di Dukuh Madakaripura, Prabu Hayam Wuruk harus melewati desa-desa Kedung Dawa, Rampe, Lamas, Timas Paroga, dan Dadap. Posisi desa-desa ini penting untuk melacak keberadaan Madakaripura, terlebih ketika Pupuh 19 1D oleh Hadi Sidomulyo diterjemahkan sebagai dan di Madahala Hambulu Tarya Iringan. Kereta berjalan sampai Dadap, Mawaring Mandala Hambulu, Traya Take Dahadap, Adukuling Ratala, Rala Waris. Adalah tambahan satu desa lagi yang dilalui Baginda saat menuju Madakaripura, yaitu Bulu.
Demikianlah letak desa-desa yang dicatat Empu Prapanca tersebut. Mengikuti Hadi Sidomulyo, penulis buku juga peta untuk mencari nama-nama desa dimaksud, termasuk belusukan ke lokasi yang sudah diidentifikasi. Yang membiarkan ternyata lokasi-lokasi yang dicatat Prapanca tidak jauh dari rumah, masih di sekitar wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan ternyata. Artinya banyak kesempatan dan waktu untuk belusukan mencarinya. Dari beberapa kali belusukan, beginilah ceritanya. Hadi Sidomulyo mengidentifikasi Kedukung Dawa ada di wilayah Keraton Lempes mirip Kalimpersejo. Times tidak diketahui. Pogara lebih mendekati nama dusun Bugoro di desa Bukir. Kawasan Bukir merupakan sentra kerajaan mebel di Pasuruan. Bulu ada di dua tempat, Keraton dan Desa Krampayang Kota Pasuruan. Melihat urutan perjalanan, Dusun Bulu, Kelurahan Karampayang lebih diutamakan. Setelah Dusun Bulu, Raja memasuki Dadap. Banyak nama Dadap di Pasuruan. Yang paling sesuai untuk melacak perjalanan Hayam Wuruk adalah Dusun Dadapan di Desa Grogol, seperti yang ditunjukkan Amarit Gompres, penulis penyusuran dari Gondong Wetan menuju Dusun Lajuk dan Desa Grogol. Dari pertigaan Dadapan ini ke arah timur akan sampai di Baledeno. Jika ke utara masuk Dusun Sadeng, Desa Manikerejo. Rekonstruksi awal. Maka rekonstruksi lengkap perjalanan Hayam Wuruk menuju Duku Kasokadan Madakaripura adalah dari Bangil atau Rambang, Keraton Bugoro, Kebon Agung, Purut, Bulu dan menuju Bakalanda masuk depan Desa Dadapan. Setelah Dadapan inilah Duku Madakaripura, tanah berdikan milik Mahapati Gajah Mada berada. Karena Gajah Mada memperbesar Majapahit, tentu saja Duku Madakaripura sangat luas, subur dan indah permai. Cocok dengan kondisi daerah timur Grogol saat ini. Di Dusun Sandang, masuk daerah Madikerejo ada kekunoan. Namanya Sandang Beji, berupa sendang atau kolam. Kata penduduk di desa dan samping sendang ini dulu adalah susunan batu kuno. Banyu Biru. Sesampai di Madakaripura, Prabu Hayam Wuruk dan rombongan besarnya mengunjungi air Capahan, seperti yang diterjemahkan Slamet Muljana dari Larik 19 2D. Sementara mengunjungi mata air melakukan mandi bakti. Handoko Mahawana Rikang Tasung Gayang Dayusi Capahan Airta Sewana. Maka Hadi Sidomulyo menerjemahkan sebagian. Berjalan melalui Tasangoya, ia melakukan puja bakti di Petirataan Suci di Capahan. Pertanyaannya, di manakah pertiraan atau mata air Capahan? Di Pasuruan ada dua sumber mata air besar yang saat ini masih berfungsi. Banyu Biru atau Telaga Wilis di Desa Sumberharjo dan Umbulan. Melihat sisa-sisa peninggalan serta fragmen arca agaknya, Banyu Biru lebih cocok sebagai Capahan, tempat raja melakukan mangdi bakti. Artinya Duku Madakaripura terletak antara Dadapan dan Banyu Biru. Melihat kondisi di wilayah Gondong Wetan, Winongsang, Rejoso, di mana banyak pusat-pusat keharmonian tidak mustahil. Di sekitar situlah dulu Madakaripura berada. Karena sering dijumpai jika pusat kota ataupun pusat kerohanian masa kini biasanya juga berada di sekitar pusat kerohanian masa lalu. Tidak hanya posisi Dadapan dan Capahan yang sangat menunjung tinggi bahwa Madakaripura ada di Pasuruan. Keberadaan desa-desa di sekitar Madakaripura yang mempersembahkan minuman saat raja tiba di Madakaripura juga bisa ditemui di sekitar daerah ini.
Negara Kertagama Pupuh 21A sampai 1D mencatat, sampai di Duku Kasokatan semua mempersembahkan makanan pada baginda raja satu persatu seperti gepuk, sadewi, wisiasa, isiana bajra, juga ganten poh capahan, kalimpit, lumbang, kuram wepeteng, serta pancara semua yang ditinggal di lingkungan biaraan Baduyun-Duyun menghadap. Jadi untuk membuktikan The Lost City Duku Madakaripura ada di sekitar Dadapan dan Capahan, maka kita harus pula menemukan nama-nama desa Gapuk, Sadewi, Wisiasa, Isana Bajar, Ganten, Poh, Kalimatan, Lumbang, Wepetang, Kuran, serta Pancardi sekitar Banyu Biru pula. Hasilnya Hadisimoloyo menunjukkan ada nama desa Gapuk di Kelurahan Kawirejo. Penulis juga menjajakan kaki di desa tersebut saat dalam perjalanan meninggalkan dusun Raket untuk poh banyak tempat di Pasuruan yang mengandung kata poh. Lumbung tentunya desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan sekarang ini. Kuraan mirip dengan kuburan, nama dusun dekat Lumbung. Pancar mungkin saja Pancur. Wepetang bisa diidentifikasikan dengan patung. Semua nama tempat itu saat ini bisa dijumpai dengan mudah di peta Kabupaten Pasuruan. Jadi di tahun 1359 Masehi, Empu Prapanca memang mencatat ada nama-nama desa tersebut, seperti yang juga ada di masa kini. Renu, Akuning, dan Belara. Jika batas barat Madakaripura ada di depan Grogol, utara di sekitar Rojoso Selatan, di Winongon dan Godong Wetan, di manakah batas timurnya? Ini bisa dilacak dari urutan perjalanan Hayam Wuruk saat meninggalkan Madakaripura, melanjutkan perjalanan ke Lumajang. Tersurat dengan jelas di negara Kertagama Pupuh 21A sampai 1B. Fajar menyingsing, berangkat lagi baginda melalui Lopondak, Ranu, Akuning, Balera, Barabere, Dawohan. Sama seperti metode toponimi, mencari persamaan kata atau sebutan. Di atas, Hadisidamulyo juga melacak dan mencari nama-nama dusun, duku, desa saat ini yang mirip seperti yang ditulis di negara Kertagama. Untuk membuktikannya dari Banyu Biru, penulisan penelusuran jalan ke arah timur Grati atas bantuan teman yang tinggal di Grati. Penulisan diajak mampir ke desa Karanglo. Nama ini sangat mirip dengan Lo Pandak. Nama Ranu Akuning lebih mengarah pada desa Ranu Kalindunga, sebuah desa di tepi Ganu Grati, karena Ganu Grati adalah sebuah danau mar, danau yang kaya akan sulfur, belerang yang juga berwarna kuning. Namun dekat desa Karanglo juga ada nama desa Kemuning, jadi sama-sama mendekati kata kuning. Paling menarik adalah nama Balera. Dusun kuno ini sekarang masih eksis. Namanya Dusun Balera. Penulis mengunjungi dusun kecil nan sepi di selatan rel kereta api di utara Ranu Grati ini saat matahari begitu menyengat. Menurut Prija Jatmika, teman penulis dari Grati, dusun kecil ini hanya dihuni oleh 4 kepala keluarga dari keturunan orang yang alim. Saat bertemu dengan seorang di dekat dusun, penulis diberitahu kalau keluarga di Belera ini masih ada hubungan daerah dan kerabat dengan keluarga Kiai di Sangarapuro. Kesimpulannya tidak diragukan lagi jika The Lost City of Duku Madakaripura yang secara nyata digambarkan dalam negara Kertagama, Desa Warnana, oleh Empu Prapanca itu dahulu benar-benar ada dan terletak di wilayah Pasuruan, seperti yang juga disimpulkan Hadisidamulyo dan Amrit Gompres. Hanya saja secara persis di mana letak lokasinya masih menjadi misteri. Namun melihat kondisi wilayah di sekitar Grogol, Winongan, Rejoso, dan Gedung Wetan, serta situs
Banyu Biru yang banyak ditemukan artefak kuno. Bisa jadi Dukuh Madakaripura saat itu menempati area yang luas. Jika air terjun di lereng Tengger disebut Madakaripura juga tidak masalah. Nama dari Urayan Negara Kertagama jelas tertulis di situ. Madakaripura ada di Pasuruan. Bisa jadi dahulu air terjun Madakaripura juga pernah dikunjungi dan diambil Gajah Mada, karena letaknya memang tidak jauh dari Dukuh Madakaripura yang di Pasuruan. Namun jika dianggap Dukuh Madakaripura adalah air terjun Madakaripura, maka akan sangat tidak sesuai dengan urutan-urutan nama-nama desa di negara Kertagama. Bahkan sangat jauh melenceng dan tidak ketemu ujung pangkalnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.